aku kaget, aku tersentak lagi. Hah, Yahudi, Nasrani gitu. Berarti aku mengambil kesimpulan pada waktu itu, setiap kali kami sholat dan kami wajib baca surah Al-Fatihah, kami sedang mengutuki Yahudi dan Nasrani dong. Ya seakan-akan ya Bu Ustazah ini kayak bertakia gitu istilahnya. Dia ini kayak menutup-nutupi Kak. Jadi katanya itu bukan mengutuki, tapi kayak menghindarkan diri kita supaya kita itu ingat bahwa mereka yang dimurkai dan yang disesatkan itu tidak sama dengan kita, karena kita ini kaum yang diberi nikmat katanya. Ya, jadi saudara kita Paul of Tarsus ini, gue panggil adik gue lah ya, karena kamu kan pasti jauh lebih kecil dibanding saya. Baru bulan Januari ini ya, dari Muslim ke Kristen ya? Iya, kata komen Kak. Yes. Jadi oke, silakan benar. kamu kalau mau kesaksian, saya kasih ruang dan ke waktunya saya serahkan ke kamu. Ayo silakan deh. Ya, baik Kak. Jadi gini ya Kak, ceritanya itu dari tahun waktu Palestina sama Israel lagi gencar-gencarnya tuh Kak. Itu di Oktober 2000 berapa ya? 2023 ya. Itu beneran 2023 kan Kak? Iya, jadi kalau politik nggak terlalu ngikutin, tapi oke, lanjutin aja. ya, jadi waktu Oktober 2023, Oktober, November, Desember 2023 itu kan bener-bener tuh Indonesia bener-bener FYP-nya itu tuh kayak tentang Palestina, Israel gitu kan. Nah itu memang lagi heboh-hebohnya. Nah waktu itu di Oktober, November, Desember itu aku nggak tahu tepatnya, di intinya aku sholat Jumat Kak, ya. Aku sholat Jumat ya udah, sholat Jumat itu kan kayak rame-rame kan, semuanya berjamaah gitu kan, kumpul gitu di satu masjid di dekat rumahku. Nah terus di masjid itu ya udah dipimpin sama imam gitu kan, sama ustadz di wilayah itu, dan itu ustadz ngaji aku. Jadi ketika itu si imam ini ya udahlah, selesai sholat salam gitu kan, doa bareng gitu kan, rame-rame doa Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, kayak bahasa Arab panjang meruntut gitu kan ya. Nah pas akhir-akhir gitu si imamnya ini doa tapi pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak apa ya, yang aku pikir-pikirin mungkin kenapa pakai bahasa Indonesia, supaya jemaat atau para makmum ini denger gitu dan tahu isi doanya gitu kan, kayak mengaminkan banget gitu. Nah jadi doanya nih gini ya Kak, seingat aku gini, ya Allah gitu kan, ya Aziz yang maha perkasa gitu kan, tunjukkanlah keperkasaanmu, laknatullah bagi umat Yahudi, Israel, Zionis langsung gitu kan. melaknat ini ya. Iya Doanya mengutuk gitu ya, melaknat ya. betul, jadi kayak Oke. kaum kafir, laknatullah gitu kan, terkutuklah gitu kan, kayak gimana ya, ya Allah engkaulah yang maha kuasa, engkaulah yang maha perkasa gitu kan, tunjukkanlah kekuasaanmu gitu kan, bla bla segala macam, intinya melaknat, mencelakai, doa-doa yang mencelakai, mencerca, mencaci segala macam ya Kak, hal-hal yang jahat gitu. Nah di situ posisinya ya udah aku masih muslim gitu kan. Nah aku tuh kaget si imam itu ngedoa gitu, jadi kayak aku tersentak batin aku, hah kok gini gitu kan. Nah aku gimana ya, mulai batin aku tuh kayak menolak gitu. Di situ aku nggak mau mengaminkan Kak. Nah padahal ya udah kan, sebagai seorang muslim kan kita itu sama harus ngedukung gitu kan. Itu tahun 2000 berapa? 2023 ya? Iya, Masih 2023. baru-baru ya? Iya, Oktober gitu kan, awal. Oktober. Iya. Jadi di situ aku bertolak banget apa yang dikatakan sama si imam atau si ustadz itu, pemimpin sholat Jumat pada hari itu. Soalnya doa-doanya itu yang kayak gitu, laknatullah gitu kan, terlaknatlah umat Yahudi, Israel, Zionis gitu kan. Nah, di situ aku langsung doa pribadi Kak, doa pribadi. Jadi aku doa kayak gini, ya Allah gitu kan, engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang, engkau Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Pastilah engkau ingin umat manusia ini
berdamai gitu kan. Intinya gitu aku doa. Engkau tidak menginginkan pertumpahan darah di dunia ini ya Allah gitu kan. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, semoga umat maupun di Israel dan di Palestina gitu, mereka eh, mereka Engkau damaikan gitu. Terjadilah apa ya, intinya terjadilah kerukunan gitu, kayak nggak ada pertikaian lagi gitu. Nah, dan aku juga ngedoain untuk yang umat Palestina, siapapun itu, mereka Engkau berikan berkah, Engkau berikan intinya perlindungan, makanan dan lain-lain. Terus juga umat Israel juga aku doain. Karena ya Kak, aku berpikir di saat itu, ini itu bukan soal agama gitu. Ini itu soal politik. Dan yang aku tekankan itu, nilai kemanusiaan itu bukan dilihat dari agamanya, tapi dilihat siapapun yang terkena kesengsaraan atau yang ada kematian, itu harus kita dukung gitu. Maupun di Palestina juga kena dan Israel pun kena. Betul. Ya kan? Ini nih cuman masalah senjatanya doang yang kuat dan bentengnya gitu. Ini bener-bener buat aku kayak tersentak di situ kan, karena si imam ini doain yang kayak gitu Kak. Jadi itu pertama kali kamu mulai memikirkan kembali Iya, tentang memikirkan. iman kamu gitu ya. Iya. Kenapa Iya, aku dalam doa langsung. itu Iya, malah kita justru betul. mengutuk bukan memberkati gitu ya. Iya, betul. Bukan memberkati. Dan aku bertolak belakang karena ya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Allah itu memiliki nama yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu kan. Tiadalah mungkin Allah itu membiarkan pertumpahan darah, kerusakan dan segala macam terjadi pada manusia. Nah, di situ ya udah, aku pulang dari masjid itu, aku masih kayak aku sambil istilahnya istighfar gitu kan, astagfirullahalazim gitu kan. Eh, Kenapa ya seluruh umat itu mengaminkan hal itu gitu, sedangkan kenapa aku sendirian yang kayak menolak gitu kan? Aku yang salah atau gimana ya? Nah, aku di sini ya Kak, tiba-tiba gak tau kenapa, jiwa spirit atau jiwa spiritual Islam aku itu tuh meningkat Kak. Aku jadi lebih semangat dalam hal ingin memperdalam Islam aku lagi gitu. Karena ya selama ini ya Kak, disclaimer, aku itu emang dari TK, dari kecil itu memang dididik keras oleh keluarga aku untuk bisa ngaji. Nah, untuk bisa ngaji, bisa ngebaca bahasa Arab dengan fasih gitu kan, tajwidnya harus bener, panjang pendek segala macam, dengung dan yang lain gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak dalam sholat aku ngerti Kak, gerakan-gerakan sholat aku paham dari takbiratul ihram sampai ke salam. Nah, tapi sampai dari TK sampai aku SMA itu aku cuman membeo Kak, kayak borong beo. Jadi kamu ketika kamu mengaji, kamu baca Quran tuh sebenarnya kamu nggak ngerti artinya ya? Iya betul, nggak ngerti artinya. Dan aku pun sholat itu cuman gerakan-gerakan kayak komat kamit, kayak membeo, tapi aku nggak ngerti maknanya gitu dalam sholat itu. Gitu loh. Jadi gimana ya, selama aku sholat gitu, aku tuh nggak bisa secara terhubung atau mengkoneksikan diri aku ke pencipta gitu, ke sang pencipta. Jadi aku kayak rutinitas aja, tradisi gitu kan, rutinitas kegiatan kayak gitu. Jadi bener-bener ya, aku di situ kayaknya aku benar-benar harus secara sempurna nih gitu kan. Aku harus mempelajari lagi mulai dari nol gitu kan. Jadi aku memutuskan pada saat itu, ya udah, mulai sekarang aku kayak baca Quran dan juga aku ngeliat terjemahannya Kak. Nah, aku baca Quran, ngeliat terjemahannya. Nah, aku baca lagi dari surah Al-Fatihah Kak. Dari surah Al-Fatihah aku baca nih ya. Di situ kan tertulis ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya,
bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, oke, aku sudah baca terjemahannya. Akan tetapi Kak, aku sebagai anak muda ini kan jiwanya masih menggebu-gebu banget kan gitu kan. Kayak dalam hal belajar gitu kan. Bener-bener aku ini semangat Kak. Jadi walaupun aku baca terjemahannya, aku kurang puas gitu. Aku baca tafsir Kak. Ya, setelah aku baca bahasa Arab gitu kan, aku ngaji, aku baca terjemahan, aku juga baca tafsir. Jadi ya Kak, setelah aku baca tafsir, ya tafsirnya yang terkenal ya, yang kayak di kita kan Indonesia kan Kemenak gitu kan, dan yang lain-lain gitu kan. Jadi ya pasti sumbernya terpercaya gitu kan. Nah, setelah aku baca tafsir dan banyak aku membandingkan tafsir, aku melihat Kak, di Al-Fatihah ayat ke-7 itu kan, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan Itu bukan itu pula jalan orang Yahudi mereka dan yang sesat. orang Nasrani. Nah, betul. Baru aja mau ku omongin. Jadi aku lihat tafsirnya Kak. Di situ jalan mereka yang dimurkai itu maksudnya itu Yahudi, dan jalan mereka yang sesat Nasrani. Nah, di situ aku baru tahu dan aku kaget, aku tersentak lagi. Hah? Yahudi, Nasrani gitu. Berarti aku mengambil kesimpulan pada waktu itu, setiap kali kami sholat dan kami wajib baca surah Al-Fatihah, kami sedang mengutuki Yahudi dan Nasrani dong. Baru sadar. Tapi sebenarnya sebenarnya itu udah pernah dikupas juga ya sama Christian Prince Arab juga ya, bahwa surat Al-Fatihah itu yang terakhir itu memang di dalam tafsirnya jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang disesatkan itu adalah tafsirnya adalah buat ditujukan khusus untuk Yahudi dan Nasrani gitu ya teman-teman. Yahudi ya. dan Nasrani gitu. Jadi jangan jadi kayak tiap kali doa Al-Fatihah itu banyak, Tuhan jangan kami seperti dia gitu kan. Iya, jangan kami yang seperti dimurkai. ini gitu. Nah, iya itu maksudnya. Wah, betul. Jadi ini aku kaget, titik kedua kamu mulai menyadari apa nih gitu kan, mulai memikirkan kembali nih kepercayaan kamu terhadap Islam. Betul. Oke, terus jadi Kak, setelah aku baca ya surah Al-Fatihah ayat ke-7, aku kaget tafsirnya gini gitu kan. Selama ini ya udah aku baca-baca aja, kayak ya udah kayak itu, aku nggak peduli gitu kan. Jadi setelah aku memperdalam lagi, kami selama sholat dari kecil sampai sekarang, aku mengutuki Yahudi dan Nasrani. Jadi aku kaget di situ. Apa ini gitu kan? Kenapa kayak gini gitu? Kayak aku bertanya-tanya Kak, kenapa Tuhan Allah gitu kan? Kayak mengarahkan pedang yang tajam kepada Yahudi dan Nasrani terus. Si imam juga berdoa melaknat kaum Yahudi, Israel, dan kaum kafir, ya kan? Kaum kafir gitu. Kenapa selalu mengarahkan tertuju kepada Yahudi dan kalau nggak Yahudi, Nasrani? Kristen dalam tanda petik yang mereka ini. Dalam tanda petik ya. Nah, jadi ada apa sih sebenarnya dalam Islam ini? Kenapa kayak gimana ya? Anti banget sama dua kelompok ini. Padahal dari semua agama, 4.000 agama di dunia ini gitu kan ya. Iya betul. Ada apa sih ini gitu kan? Aku setelah aku baca tafsir itu ya Kak, secara online gitu kan, aku masih agak ragu tuh. Ya udah, aku pergi ke tempat guru ngaji aku, Bu Ustazah gitu kan. Nah, aku nanya sama Bu Ustazah itu, Bu, benar gak ya tafsirnya begini ya? Orang-orang yang dimurkai itu maksudnya Nasrani, dan orang-orang yang sesat itu maksudnya orang-orang yang dimurkai itu Yahudi ya. Nah, orang-orang yang disesatkan itu maksudnya Nasrani. Betul kan Bu, yang di surah Al-Fatihah? Nah, aku nanya seperti itu sama Bu Ustazah aku, dan Bu Ustazah aku bilang, iya betul, Paul gitu kan. Ini nama samaran ya, Paul gitu. Betul Paul, betul. Kenapa emangnya? Hah? Kok begitu Bu? Ya emang begitu, karena Islam itu agamanya menyempurnakan katanya. Islam itu ditegakkan oleh Nabi Muhammad gitu, Sallallahu Alaihi Wasallam katanya gitu kan. Karena Nabi Muhammad itu Nabi yang maksum gitu kan, Nabi yang tanpa cacat celah gitu intinya, dan juga Nabi yang terakhir gitu, yang diutus oleh Allah gitu kan.
Jadi ya kenapa katanya Paul, apa yang kamu pertanyakan gitu. Eh Langsung aku bilang kayak gini ya kak, aku kaget. Ibu, kenapa ya kita kayak mengutuki kaum Yahudi dan Nasrani ya bu di dalam surah Al-Fatihah ini? Oh itu bukan mengutuki katanya. Tapi ya, seakan-akan ya Bu Ustazah ini kayak bertakia gitu istilahnya. Dia ini kayak menutup-nutupi kak. Jadi katanya itu bukan mengutuki, tapi kayak menghindarkan diri kita supaya kita itu ingat bahwa mereka yang dimurkai dan yang disesatkan itu tidak sama dengan kita, karena kita ini kaum yang diberi nikmat katanya. Gitu loh. Kayak kita ini sadar, oh jauh-jauh gitu kan, karena kita ini kaum yang diberi nikmat gitu, bukan yang kayak mereka gitu intinya. Jadi oke, kata aku, kalau begitu ya udah, aku terima aja. Tapi yang jelas aku udah tahu tafsirnya bahwa itu merujuk kepada kaum Yahudi dan Nasrani gitu, orang-orang dimurkai dan orang-orang yang sesat gitu kan. Nah di sini ya udah, aku nggak gimana ya, rasa penasaran aku masih menggebu-gebu lagi gitu kan, baca Quran lagi. Nah setelah aku baca, aku nemu ayat lagi kak di surat Al-Maidah. Tentang ini ya kak, intinya Injil itu petunjuk cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Kayaknya Al-Maidah 100 berapa gitu. 46 ke 40. 6 coba ya kak, kita buka ya. Aku soalnya di depan aku Quran. Aku masih ada Quran. 46 ya, Al-Maidah ayat 46. 46 coba ya. Ya. Apa bunyinya? Al-Maidah surat ke-5 ya. Ya. Nah, sini ya. Oke. Waqaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurahi wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Baca aja, saya nggak ngerti itu bener apa nggak nih teman-teman nih. Dikepokin dulu nih. Boleh dong support Paul of Tarsus ini nih, kayaknya pertobatannya dari penganiaya Kristus sekarang menjadi berkobar-kobar memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dikasih tepuk tangan dulu dong ya. Bacaannya hebat banget. Udah dari kecil teman-teman. Oke, terus oke, apa yang kamu dapat dari ayat itu? Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami, Allah di sini maksudnya Allah, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami ya menurunkan Injil kepadanya yaitu kepada Isa. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kak, kayak gini ya. Betul, ya aku udah cocokin juga nih ayatnya. Ayo terus. Ya, Quran itu kan katanya menyempurnakan, betul kan kak? Kata Bu Ustazah itu juga Quran itu ya salah satu fungsi gitu kan, fungsinya itu pedoman bagi umat Islam gitu kan. Akan tetapi fungsi yang lain gitu menyempurnakan gitu, yang setelah aku pelajarin dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, itu kami kayak diajarin bahwa kami itu mengimani gitu kan, rukun iman gitu, iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah. Nah, rukun iman kepada kitab-kitab Allah ini kami mengimani bahwa bahwa kami percaya kitab Taurat ini perspektif Islam ya, karena beda ya. Maksudnya gini, kitab Taurat itu diturunkan gitu, gedebuk gitu kan, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur atau yang aku udah ketahuin Mazmur
itu diturunkan kepada Nabi Daud. Sedangkan kitab Injil ya diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, Isa al-Masih. Ya, nanti itu kita ini harus muslim percayai sebenarnya gitu kan. Iya, Termasuk salah betul. satu rukun Iya. iman, kamu percaya pada kitabullah yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Tapi kalau kita tanya Injil. bukan Injil yang kita pegang ini Iya. gitu kan. Iya. Oke, Injil yang mana kalau gitu? Ya muslim nggak bisa ngomong. Oke, terus lanjut. Nah, kan Al-Quran itu mengklaim bahwa Al-Quran itu penyempurna gitu, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Iya. Nah, Kak, setelah aku baca gitu kan, Al-Quran, semua ayat di Quran, di setiap titik komanya nggak ada kata membenarkan, nggak ada kata menyempurnakan. Yang ada adalah membenarkan. Kakak tuh nggak perbedaan antara membenarkan dan menyempurnakan. Iya benar. Kalau membenarkan itu artinya mengkonfirmasi atau menguatkan. Iya, Tapi justru iya, kadang menguatkan, orang-orang diverifikasi. iya, orang-orang muslim itu memplesetkan kata membenarkan itu dengan cara tadinya salah, keliru, lalu dibikin betul. Nah, berarti itu nggak benar ya teman-teman ya? Oh, enggak sih. Iya, membenarkan itu Iya. artinya ya mengkuatkan, mengkonfirmasi Menguatkan, bahwa iya. kitab Taurat apa yang ada di dalam isi kitab Taurat, Mazmur dan Injil itu betul. Benar. Itu betul. dari Tuhan gitu loh teman-teman. Dari Allah gitu. Betul. Nanti gitu. nanti itu bisa Kak. Nanti itu bisa dibantah loh. Nanti ya kita ini dulu membenarkan itu artinya itu apa? Verifikasi sudah terkonfirmasi bahwa hal itu benar dan betul gitu kan. Betul. Nah, sedangkan kata menyempurnakan istilahnya itu berarti kitab-kitab terdahulu yang diturunkan dari Allah itu kitab-kitabnya tidak sempurna lagi, sudah salah, sudah sudah rusak istilahnya gitu. Nah, jadi kayak gitu aku kaget. Klaim bahwa Quran ini menyempurnakan itu nggak tepat gitu. Aku di sini mulai goyah tuh iman aku Kak. Mulai goyah karena aku juga anak muda yang kritis. Yang membenarkan serta menyempurnakan itu benar-benar apa ya istilahnya salah gitu. Maksudnya itu nggak sama istilahnya Betul. membenarkan dan menyempurnakan ya. Aku Menyempurnakan langsung berarti ada yang lagi. kurang di dalam kitab sebenarnya Iya, dilengkapi. betul. Seperti Dilengkapi. misalnya perjanjian baru itu sebenarnya menyempurnakan perjanjian lama karena perjanjian baru itu menafsirkan dan menggenapi semua nubuatan-nubuatan, simbol-simbol ya, apa yang dikatakan para nabi itu disempurnakan di dalam perjanjian baru. Itu sebenarnya kata menyempurnakan itu lebih tepat perjanjian baru yang menafsirkan perjanjian lama gitu. Iya, itu dia. Nah, menyempurnakan gitu kan. Aku langsung bertanya, aku kan ya ada suatu kalimat ya Kak, bahwa di Islam itu gini. Kalau kita belajar gak ada gurunya, tapi gak ada gurunya kita belajar gak ada gurunya nih ya. Ya gurunya itu setan gitu kalau kita gak ada gurunya. Jadi jadi aku belajar, aku baca Quran. Ya udah, aku langsung tanya Kak ke Bu Ustazah itu tadi. Aku tanya ke Bu Ustazah kayak, Bu, gimana ya Bu? Katanya kan Al-Quran itu kan fungsinya sebagai pedoman bagi kita gitu kan. Akan tetapi selain itu Al-Quran itu ya penyempurna kitab-kitab terdahulu kan. Betul kan Bu? Iya betul kata Bu Ustazahnya. Oke Bu, kalau menyempurnakan gitu kan, apakah kitab-kitab terdahulu tidak sempurna ya Bu? Nah, si Bu Ustazah itu langsung bilang, iya betul, kitab-kitab terdahulu sudah dipalsukan, sudah dirusak oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Ini yang dicekokin sama ulama-ulama kalian kepada saudara Islam muslim kita ya. Iya. Jangan baca Alkitab, udah palsu nih katanya gitu. Iya, itu dia. Oke, terus Oke. Setelah Ibu Ustazah itu panjang lebar, kali tinggi gitu kan, beliau menjelaskan intinya ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli kitab sudah merusak kitab-kitab Allah gitu. Nah, di situ aku mulai tersentak lagi. Batin aku kayak apa ya, mengisyaratkan bahwa hal itu gimana ya. Langsung rasionalitas aku mulai bangkit gitu Kak. Aku langsung bertanya terang-terangan. Oke Bu, kalau misalkan dipalsukan atau sudah rusak kitab-kitab terdahulu, yang dimana kitab-kitab terdahulu itu diturunkan langsung dari Allah kan Bu? Ya betul kata Bu Ustazah itu. Oke Bu, kalau begitu Allah yang Maha Kuasa apakah tidak mampu Bu untuk menjaga kitab-kitabnya ini? Ya kan secara rasional Kak, kitab-kitab
kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat itu kan diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur ke Daud, Injil ke Isa, itu kan dari Allah gitu kan, yang mana Allah ini maha kuasa gitu kan, dan kemahakuasaan Allah ini pasti bisa menjaga kitab-kitabnya sendiri, kitab-kitab suci ini. Akan tetapi kenapa tiba-tiba Allah itu tidak bisa menjaga kitab-kitab ini gitu kan? Kenapa tiba-tiba ada manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab yang katanya sudah memalsukan, sudah mengkotori ayat-ayat suci di dalam kitab-kitab terdahulu gitu? Nah, di situ Bu Ustazah itu langsung kayak diam ya kan. Jadi Bu Ustazah itu merenung sebentar, kayak ntar dulu Paul, jangan begitu, kamu jangan langsung menyimpulkan gitu katanya, kata beliau gitu kan. Kataku, gimana Bu, secara logikanya ya gitu, menurut pemikiran aku ya Bu, gitu aku bilang kan. Katanya gini, itu bukan maha kuasa atau apa, kita nggak ngebahas itu, kata Bu Ustazah. Yang kita bahas, Allah ini menghendaki nabi yang terakhir sebagai nabi yang maksum, kekasihnya, nabi yang benar-benar penyempurna gitu, istilahnya gitu. Jadi kitab-kitab terdahulu itu memang sudah dipalsukan ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli kitab gitu. Akan tetapi dengan kedatangan sang baginda ini adalah pembawa rahmatan lil alamin gitu, rahmat bagi alam semesta. Intinya gitu. Bu Ustazah itu berputar-putar keliling tawaf kayak gitu ya, kayak gitu. Beliau beliau menjabarkan gitu kan. Jadi aku di situ kaget. Oke, ya udah, aku di situ pulang. Aku di rumah, aku bertanya-tanya lagi di batin aku. Kalau begitu, aku masih kurang puas Kak dengan jawaban Bu Ustazah itu, karena aku berpikir Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya yang terdahulu. Mana mungkin Allah yang Maha Kuasa tidak sanggup untuk menjaga kitab-kitabnya sendiri? Berarti ya Kak, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli kitab itu lebih kuasa daripada Tuhan negeri Mekah ini dong. Daripada Allah Subhanahu wa taala ini dong. Gimana tuh? Ya, jadi di satu sisi memang kalau kita tanya, karena di dalam Quran sendiri dikatakan tidak ada yang dapat mengubah firman-firmannya Allah. Itu di satu sisi, betul. Ya, ada ayat Quran mengatakan demikian. Tetapi di sisi lain, kalau kita lihat, itu juga ada di dalam Alkitab kita ya, bahwa firman Tuhan itu tetap teguh selama-lamanya. Ya, dia tidak akan ada yang dapat menggugurkan. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku akan tinggal tetap. Artinya tidak ada satupun yang dapat menggagalkan firman Tuhan, ya. Tetapi bukan secara literal kalau dipelihara dari huruf-hurufnya harus sama persis, tidak begitu, ya. Tapi bahwa apa yang Tuhan wahyukan kepada para nabi, apa yang Tuhan singkapkan kepada para rasul dan para nabi, itu dapat kita percaya sepenuhnya, dan terbukti ya penjagaan Tuhan kepada kitab-kitab yang kita pandang sebagai kitab-kitab yang berotoritas dan diilhamkan oleh Roh Kudus ya, sehingga dijaga sampai sekarang ini kitab-kitab ini dan dilestarikan oleh gereja gitu. Tapi di sisi lain Muslim membuat satu, karena sebenarnya begini, kalau saya melihat dari sejarah kita baca ya, sebenarnya dari mulai Al-Jalalain ya, atau tafsir-tafsir yang Ibn Katsir dan Al-Jalalain itu yang sudah terkemuka. Betul, mereka lah yang memposisikan, ketika mereka membuka kitab Alkitab, mereka mungkin melihat ada, ini kayaknya beda nih dengan Quran kita gitu kan. Iya. Nah, ketika dibuka, kita komparasi antara Quran dengan Alkitab, kok beda. Lalu mereka, wah ini berarti ada salah satu yang nggak benar kan gitu. Jadi karena ini adalah hukum non kontradiksi ya, artinya gini, jika sesuatu itu bertentangan atau berkontradiksi, nggak mungkin keduanya sama-sama benar, ya. Betul. Hanya ada dua possibility, satu, Quran salah, Alkitab juga salah, ya. Tapi nggak mungkin dua-duanya secara bersamaan itu benar. Kenapa? Karena isinya bertentangan, berkontradiksi. Bertentangan, iya. Ya? Atau kalau Alkitab itu benar, berarti Quran yang keliru. Kalau Quran yang benar, Alkitab yang salah. Nah, ini mana nih yang mau kita percayai? Nah, tetapi di dalam penafsiran pun ya, kalau Anda baca, mereka itu kontradiksinya begini. Sebenarnya yang mereka salahkan itu bukan isinya secara literal, tapi penafsirannya. Oh, orang Kristen itu salah menafsirkan isi Alkitab. Nah, itu sebenarnya mereka tentang. Ada juga ulama yang seperti itu gitu. Bukan yang dipalsukan itu bukan Alkitabnya, tapi penafsirannya, cara mereka
membacanya itulah yang ditentang. Sebenarnya seperti itu, ada juga yang para penafsir yang menafsirkan seperti itu. Jadi bukan isinya yang keliru atau dipalsukan, tetapi penafsirannya itu yang mereka tentang.